Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus, dalam karya saya sehari-hari, saya sering berjumpa dengan orang muda, dan saya sering mengajar drama, seni peran, dan juga membuat film, membuat skenario film. Kalau saya minta orang-orang muda ini mengadaptasi cerita dosa pertama Adam dan Hawa, kebanyakan mereka menerjemahkan dosa pertama Adam dan Hawa itu adalah sebagai dosa seksual. Digambarkan selalu Adam dan Hawa makan buah apel, lalu mereka tiba-tiba sadar bahwa mereka telanjang. Lalu kisah ini dengan mudah diterjemahkan sebagai dosa seksual. Tidak ada salahnya tentu saja, tetapi bagi saya ini terlalu klise. Terjemahannya dari dulu sampai sekarang selalu seperti itu saja. Tidak ada gagasan yang baru, yang berbeda. Padahal kalau kita cermati sungguh-sungguh bacaan pertama hari ini, dosa Adam dan Hawa adalah dosa karena melanggar perintah Tuhan yang melarang makan buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Dan dikatakan ketika mereka makan buah pengetahuan itu, mereka menjadi tahu akan yang baik dan yang buruk. Manusia menjadi seperti Tuhan sendiri, tahu akan yang baik dan yang buruk. Pengetahuan itu sendiri tentu baik adanya, tetapi tampaknya kecenderungan manusia untuk berdosa, menjadi sombong, ingin menyamai Allah sendiri, ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, itulah yang membuat manusia jatuh di dalam dosa. Dan sekarang kita menyadari
bagaimana pengetahuan itu bisa membuat kita sombong. Lalu manusia menjadi haus akan kekuasaan, dan dari situlah dosa mengintai hidup manusia, dan akhirnya manusia jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa. Akhir-akhir ini di Indonesia ini kita disuguhi berbagai kisah bagaimana orang-orang kaya yang suka pamer kekayaan di media sosial akhirnya jatuh karena kesombongannya sendiri. Orang-orang ini menjadi begitu khilaf, dan karena kesombongannya sendiri terkuaklah kejahatan-kejahatan lain yang menyertai kesombongan dan keserakahannya itu. Kita menyaksikan sendiri bagaimana jabatan dan kekuasaan yang menyertainya membuat orang menjadi serakah dengan memperkaya diri sendiri. Bersama dengan kekayaan yang terus meningkat, setan mulai menggiring mereka pada kesombongan dengan suka pamer kekayaan. Dan godaan setan semakin meningkat karena merasa memiliki segalanya, maka mereka merasa berhak berbuat kekerasan dan menghabisi nyawa orang lain. Mereka mencoba menutupi kesalahan ini dengan membuat drama yang rumit, tetapi kejahatan itu akhirnya terungkap karena kesombongannya sendiri yang selalu dipamerkan kepada khalayak ramai. Inilah cara setan menggoda manusia. Awalnya dari kekayaan membawa pada kesombongan dan keserakahan, dan akhirnya keserakahan membawa pada kekuasaan yang seringkali menjadi zolim dan membawa pada dosa-dosa lainnya. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan juga bagaimana Yesus juga tidak terlepas dari godaan setan. Tetapi Yesus kuat dan mampu menolak godaan-godaan setan itu. Dalam kemanusiaannya, Yesus pun awalnya ketika ia berpuasa dan menjadi lapar, awalnya diminta oleh setan itu untuk mengubah batu menjadi roti. Ini seperti orang lapar yang diiming-imingi roti. Seperti orang miskin yang tidak punya apa-apa diiming-imingi uang, harta, dan kekayaan. Yesus kuat melawan godaan itu. Tetapi apakah kita manusia yang biasa ini bisa seperti Yesus ini? Lalu Yesus diajak ke atas bukit, disuruh menjatuhkan diri karena konon katanya Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya dan akan menatang dia dan menyelamatkannya. Godaan untuk mencobai Tuhan, godaan untuk menjadi sombong, mencobai Tuhan, menyamai Tuhan. Yesus kuat. Tetapi apakah kita manusia yang biasa ini juga kuat menghadapi godaan seperti ini? Dan yang ketiga, Yesus diberi kekuasaan, dipameri kekuasaan atas seluruh dunia asal ia mau menyembah setan, menjadi pengabdi setan. Yesus tetap tahan godaan sampai setannya sendiri yang akhirnya terpental. Yesus kuat, tetapi apakah kita manusia biasa ini juga kuat seperti Yesus untuk tidak main kuasa atas kehidupan sesama kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Alkisah pada suatu hari ada arisan istri-istri orang kaya, arisan para sosialita.
Dan seperti biasa di tempat arisan ibu-ibu, mereka selalu jor-joran pamer kekayaan suami-suami mereka. Tetapi yang unik di rombongan ibu-ibu ini, ada satu ibu yang hanya diam saja, nggak pernah ngomong. Pakaiannya juga sederhana dan tanpa perhiasan apa-apa. Berbeda dengan ibu-ibu yang lain yang selalu pamer perhiasan mereka. Ada ibu-ibu yang selalu memakai cincin dari emas di kelima jarinya. Sehingga kalau menunjuk dia nggak pernah hanya dengan satu telunjuk tapi lima-limanya menunjuk. Supaya kelihatan emas yang berkilau-kilauan itu di jari-jarinya. Ada juga ibu yang suka pakai kalung besar sekali dari emas. Maka dia selalu sedikit membuka bajunya, lalu kalungnya besar sekali kelihatan di dadanya. Dan kalau ngomong seperti doa tobat itu sambil menepuk-nepuk dadanya supaya kelihatan kalungnya yang dari emas yang besar itu. Dan ada ibu yang juga pakai anting-anting emas. Anting-antingnya besar sekali, lebih besar dari telinganya. Maka kalau dia ngomong selalu disibakkan rambutnya, dikeluarkan telinganya supaya semua orang melihat ada anting-anting emas yang besar sekali itu. Tetapi mereka curiga, kenapa ibu yang satu ini hanya diam dan tidak pernah pakai perhiasan. Mereka menduga pasti ini ibu-ibu jenis BPJS, budget pas-pasan jiwanya sosialita. Maka ada yang memberanikan diri untuk ngomong pada ibu itu, ayo jeng, mbok cerita saja suaminya jadi pejabat di mana, punya apa saja. Ibu itu tetap diam saja tapi dia tersenyum lebar sekali karena semua giginya itu dari emas. Maka ibu-ibu yang lain mulai minder dan diam saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jika Anda orang kaya, sebaiknya jangan suka pamer kekayaan Anda, karena itulah awal kejatuhan Anda. Jika Anda orang kaya, berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan, karena Tuhan akan membuat Anda semakin kaya hatinya. Kemuliaan kepada Allah di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin.